Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you today? I'm good. Give it up for Baba. Today we must keep amazing because Yes. today we will learn about holiday experiences. Kemarin kan kita telah liburan panjang tuh. Nah makanya Sir siapkan materi mengenai recount text, especially tentang holiday experiences. Simple past tense and dialogue. Okay? Okay, sir. So before we start our lesson today, let's pray. Ayo kita berdoa mulai. Amen. Okay. Before we start our class, saya memiliki sebuah game. Namanya Simon Says. Adik-adik ada yang tahu apa itu Simon Says? Ya, apa itu Eca Simon Says? Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Simon Says itu game, sir. Ya, tidak apa-apa Eca. Jadi Simon Says itu adalah perintah. game perintah. Iya. Bisa dilanjutkan Ekle? Ya gamenya tuh nanti kayak misalnya sir nanti bilang ke kita nih Simon says bla bla bla, nanti kita nurutin sir gitu. Oke, Tapi benar kalau Ekle. tidak pakai Simon Says, tidak boleh ikut saja. Oke, Iya. benar. Gimana menurut Ekle? Jadi Simon Says seperti yang sudah dijelaskan oleh Ekle dan juga Eca, itu adalah game perintah. Jadi kalau misalnya Simon Says, adik-adik harus mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi kalau Sir tidak mengatakan Simon Says, berarti jangan dilakukan. Oke, coba berdiri. Kita mainnya dengan cepat aja. Simon Says, clap your hands. Clap. Oh. Simon Says, jump. Stay. I mean like kalau bilang stay berarti diam. Berarti adik-adik jangan di. Dia. Oh ya, oke. Oke, ulang lagi. Simon Says, clap your hand. Simon Says, jump. Jump. Simon Says, sit down. Oke, give it an applause for all. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Nah, ada yang tahu ini di mana? Pantai. Natsepa. Pantai Natsepa. Kenapa ada yang bilang ini Pantai Natsepa? Suka pergi ke situ, sir. Ya, ini salah satu tempat wisata yang ada di Ambon. Ambon. Jadi Pantai Natsepa itu merupakan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Ambon. Nah, kamu lokasi di mana ya? Di Papsel. Di arah Suli. Ada ke Suli Ada ke ya. Suli, ya. Jadi Iya. lokasinya di Suli. Suli. Oke, jadi gambar ini saya mau tentang pengalaman liburan. Jadi ada yang kemarin liburan ke pantai? Saya, Sir. Pantai mana kalau Eca perginya? Kalau saya ke pantai. Pantai apa? Pantai Moki. Pantai Moki. Tempatnya indah ya Pantai Moki. Kalau Ekle? Aja sih, sir. Pantai Sepaple itu merupakan tempat wisata yang ada di Ambon. Jadi where did you go last holiday? Eca tadi pergi ke Pantai Moki, Ekle pergi ke Pantai Sepaple. Kalau yang lain pergi ke mana? Kalau Risti? Oh, Saya pergi ke Pantai Namlea. Namle. Pantai Namlea. Kalau Helen? Saya ke gunung, sir. Gunung mana Di tuh? Parangayang. Di tempatnya indah tuh yang Panen. Ada ke mana? Aku ke rumahnya om dan tante. Oh, oke. Itu merupakan tempat holiday yang menyenangkan ya, mengunjungi keluarga di kampung. So, jadi di sini kita memiliki learning objective. Ya, learning objective kita di hari ini adalah saya mau adik-adik itu mengetahui cara penggunaan simple past tense, especially pada saat ingin menceritakan pengalaman libur adik-adik. Dan untuk kedua itu di sini saya akan bawa adik-adik untuk mencari tahu apa sih verb to atau verb simple past tense yang ada di sebuah teks, oke? Oke, kita masuk ke pembelajaran utamanya yaitu simple past tense. Jadi pada saat adik-adik ingin menceritakan pengalaman, ada itu namanya simple past tense. Ada yang tahu apa itu simple past tense? Lampau, sir. Lampau, kenapa Anda mengatakan itu lampau? Lampau karena itu sudah terjadi di masa lalu. Yes. Saya tidak tahu, sir. Oh itu tidak tahu. Oke, jadi gini adik-adik. Jadi simple past tense itu adalah sesuatu hal yang telah terjadi di masa lampau. Kenapa tentang simple past tense? Karena kemarin kan pengalaman liburan kita semua. Nah jadi kalau kita mau menceritakan pengalaman liburan kita menggunakan simple past tense, yaitu yang terjadi di masa
Have. Pada saat kita ingin berbicara atau menyusun kalimat menggunakan simple past tense ada rumusnya. Jadi bukan hanya matematika yang ada rumus, tapi juga bahasa Inggris. Rumusnya yaitu subject plus verb to plus object. Jadi itu rumus dari simple past tense. Nah, contohnya seperti ini. Oh, the timeline dulu. Untuk timelinenya itu apa itu simple past tense? Gimana cara kita mengetahui itu hal yang simple past tense? Yang seperti Anne sudah jelaskan dan juga tadi Sir sudah jelaskan, simple past tense kan terjadi di masa lampau. Jadi untuk timelinenya ini bisa dilihat. Nah, untuk penyusunan kata itu ada present, future, dan past. Kalau past itu terjadi di kemarin. Contohnya hal-hal yang terjadi kemarin, tahun lalu, dan juga bisa terjadi di beberapa hari sebelumnya. Oke? Contohnya seperti ini. Kalau simple present tense kan tulisnya I live in Bentas. Berarti Sir sedang tinggal di Bentas. Tapi kalau pakai simple past tense berarti tulisnya I live in Bentas. Berarti Sir sudah tidak tinggal di Bentas. Sir, kenapa itu pakai D? Karena kenapa sih dipakai D itu karena menggunakan verb to. Kalau bisa diperhatikan yang pertama simple present tense itu kan pakai verb one jadi live. Kalau verb to-nya pakai live. Nanti Sir akan dijelaskan lebih lanjut kenapa itu menggunakan D. Oke? Nah, ini sesuai matching dengan apa yang Echa sudah tanyakan kepada Sir. Kenapa sih itu katanya live ada D di belakangnya? Itu disebut dengan regular verb. Jadi di dalam verb itu ada namanya regular and irregular. Artinya itu adalah regular itu sesuatu kata yang beraturan. Kalau irregular tidak beraturan. Nah, untuk regular verb itu contohnya tadi ada live. Nah, itu rumusnya yaitu ada beberapa aturan pada saat penggunaan regular verb. Jadi pada saat adik-adik melihat verb tertentu, adik-adik bisa notice, oh kata ini irregular, kata ini irregular. Kalau regular tuh akan punya bisa dibilang cara untuk mengetahuinya tuh ada beberapa hal. Pertama yaitu rulesnya itu pada saat membuat past tense with most regular verb, adik-adik bisa menambahkan ed. Jadi kalau kata-katanya itu tinggal tambahkan ed di belakangnya. Oke, contohnya tuh watch. Watch tinggal tambahkan ed menjadi Watch it. watch it. Atau bisa disebut watch. Watch. Tapi ada d-nya di belakang. Watch Oke? it. Ya. Watch it. Jangan bilangnya watch it, tapi watch. Watch. Terus dengan d di belakang. Oke. Next itu ada rumusnya. Jika di sebuah katanya itu hanya huruf e, adik-adik cuma tinggal menambahkan d. Contohnya tadi kata live. Jadi kata-katanya live, kata akhirannya itu apa? Huruf akhirannya apa? D. D. Tinggal berarti karena huruf akhirannya e, adik-adik tinggal tambahkan huruf D. Jadi menjadi D. Ada juga beberapa rumusnya yang lain untuk regular verb. Ada konsonan yang y itu diambil dan adik-adik bisa menambahkan kata ed. Contohnya itu cry. Cry itu apa? Ada yang tahu? Nangis. Karena cry itu menangis, huruf akhirnya itu y, adik-adik menghilangkan huruf y dan menambahkan ed. Jadi dari cry menjadi cry. Oke. Next ada irregular. Tadi saya sempat mention bahwa irregular verb itu adalah tidak beraturan. Jadi cara mengetahui itu irregular verb yaitu dengan cara hanya menghafal. Jadi untuk regular verb adik-adik bisa berbanyak vocabnya. Contohnya di sini ada do. Right? Di sini dari do menjadi did. Nah, itu kan tidak beraturan, tidak ada ed-nya, tidak ada tambahan ini itu, tapi akan menjadi did. Jadi akan tidak sama dengan kata pertamanya. Contohnya juga ada meet menjadi met. Ya, satu kata e dihilangkan, tambahan t, jadi itu regular verb. Jadi itu adik-adik caranya hanya boleh menghafal supaya adik-adik bisa mengetahui bahwa kata itu adalah irregular verb. Jadi irregular verb itu lebih ke kata awalnya tidak sama, kata keduanya tidak sama dengan kata pertamanya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh regular and irregular verb. Nah, adik-adik bisa lihat kalau start menjadi started. Kenapa itu menjadi started? Karena itu regular, Sir. Yes, karena itu regular. Kalau write menjadi wrote, kenapa jadi wrote? Jadi tahu, Sir. Nah, kenapa kan menjadi wrote itu? Karena akan itu irregular. Tidak ada rumus dasarnya menjadi Oh, iya, Sir. itu. Jadi kan dari write, i-nya berubah menjadi o dan itu menjadi wrote, bukan write. Oke? Sir, berarti yang find dengan found itu irregular. Yes, Echa. Find and found itu adalah irregular karena katanya tidak sama dengan verb pertamanya. Jadi itu berubah. Kalau create itu menjadi regular karena itu tinggal tambahkan di, tidak akan beraturan. Oke? Jadi kalau verb 2 itu adakah punya rumusnya itu regular and irregular. Oke?
Okay, don't forget about that. Okay, for example, kalau kita mau menceritakan pengalaman kita, tadi kan ada rumusnya. Tapi kalau untuk pengalaman bercerita, adik-adik bisa menggunakan suatu kata pertamanya. Contohnya yesterday, last year. Contohnya itu seperti ini. Last year, I went to East Java. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu, Sir. Tidak tahu, Sir. Nah, Apa, Sir? Oh, aneh. Mau mencoba jawab? Mau, Sir. Boleh, silahkan. Tahun lalu saya pergi ke Jawa. Oke, ke Jawa. Jawa Timur. Yes, Jawa Timur. Jadi, kenapa ini menurut Anda ini menggunakan verb to dan verb one atau tidak? Menggunakan, Sir. Mana yang verb to-nya? When. Kenapa menjadi itu verb to? Karena ada last year itu sudah terjadi di masa lampau, Sir. Good, gimana perannya? Yeay. Oke, saya memiliki LKPD untuk adik-adik kerjakan sebelum kita lanjut ke materinya. Here for nature. Here. Oke, saya beri waktu 3 menit untuk adik-adik mengerjakan. Di situ kan ada pengerjaannya itu yaitu verb to dan juga meaningnya. Yes, sir. Jadi dikerjakan. Oke, 5 menit dari sekarang. Sir, bisa jelaskan ulang, Sir? Oke, jadi adik-adik itu kan LKPD-nya bisa perhatikan itu, yaitu ada pengerjaan pertamanya yaitu verb to dan juga meaningnya. Oke, jadi itu adik-adik kerjakan selama 5 menit. Jadi verb to-nya itu arti dari kata itu apa? Oke, 5 menit dari sekarang ya. Baik, Sir. Masih bingung sini. Kayaknya sana sudah habis. Aku sudah selesai. 5 menit? Sudah? Sudah, Oke, Sir. kita lanjut ke berikutnya. Itu adik-adik lihat dulu kan nanti saya akan mintanya di akhir pembelajaran. Baik, Sir. Oke, di sini ada game, tapi gamenya lagi error karena lampunya mati, jadi tidak bisa memakai akses internet di sini. That's fine. Baik, Sir. Tapi ya kan gamenya mirip dengan yang ada di laptop kalian, jadi I think kalian sudah mengerjakannya di game. Vocabulary practice. Oke, reflection. Jadi di materi hari ini apa yang adik-adik pahami? Oke, Shannon. Kita belajar tentang penggunaan verb to, Sir. Penggunaan verb to. Oke, Ica silakan. Saya jadi tahu irregular dan regular. Yes, correct. Yes, sir. Yes. Ada yang mau jawab lagi? Apa yang dipelajari hari ini? Saya baru tahu kalau mau cerita masa lampau itu harus pakai verb to, Sir. Yes. Jadi itu yang pembelajaran didapatkan, yaitu adik-adik mengetahui pada saat ingin menceritakan pengalaman di masa lalu menggunakan verb to, bisa mengetahui apa itu regular and irregular verb, bisa mengetahui cara penggunaan simple past tense. Oke, saya memiliki assignment, bisa dilihat di situ di LKPD-nya. Adik-adik di situ akan diminta untuk menuliskan short paragraph tentang pengalaman libur adik-adik. Jadi apa yang dilakukan untuk assignment hari ini? Tulis tentang holiday. Kalau tulis holiday experience berarti menggunakan verb apa? Verb to. Karena terjadi di Masa lampau. applause for all. Yeay. Okay, maybe that's all for today. Before we leave our class today, I want to acclaim and happy for the class and pray for all of us. Let's pray together, guys, before we end this class. Praise God. Amen. Thank you, Acclaim. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Echa. Echa. Nanti jangan lupa tulis yang tidak tadi kepada Sir dan nanti saya ambil langsung dari pribadi.
Yeah. Okay, thank you for today, students. Thank you. See you in the next